sekolah-sekolah dia mendapat anggaran bos reguler atau bos afirmasi ya. Dan menyiapkan Nah, nanti menjaga bahan-bahannya seperti cuci tangan, hand sanitizer, field desil ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga sekat-sekat tadi itu bisa dialokasikan dari anggaran ini. Tapi yang jelas pemerintah daerah sangat konsen, tidak hanya di kota ya. Nanti juga kita akan evaluasi sampai ke tingkat kecamatan. Karena kalau buka di sini ya semua sekolah Kabupaten Sukadau ini harus kita buka kan begitu. Jadi kalau masih belum kita lakukan tatap muka ya keseluruhan harus belum juga sampai tingkat STP ya. Kalau tingkat SMU yaitu kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maaf ya. Oke, ya apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah yang saya sampaikan tadi bahwa ini kita masih melihat situasi ya kondisi dalam beberapa hari ke depan ya, karena proses belajar mengajar ini akan kita lakukan per 4 Januari hari Senin mulai, tapi bukan berarti setelah mereka lakukan nanti akan ada evaluasi dan beberapa waktu kita evaluasi kembali baik dari tim gugus tugas ya, dari dinas pendidikan kesehatan ya, mengevaluasi kembali apakah proses ini kita lakukan. Kalau tidak kita tunda lagi ya, karena ini menyangkut juga berkaitan dengan bukan isu ya, tapi memang ada virus yang terbaru sesuai dengan kalau kita melihat di instruksi Pak Gubernur dan lain sebagainya bahwa akan ada penundaan dalam proses belajar mengajar. Maka kita protokol kesehatan dalam menyambut tatap muka ya, proses belajar mengajar. Tapi kita melihat persiapan-persiapan yang dilakukan di SMP Negeri 1 ini, protokol kesehatannya, syarat persyaratan dan sebagainya sudah memang kalau dilihat dari safety-nya sudah baik ya. Tapi kita kembali lagi mengacu kepada peraturan atau instruksi baik itu presiden maupun gubernur maupun dari tim gugus tugas ke depan. Nah, ini akan kita evaluasi apakah dilakukan tatap muka per Januari. Nah, kita coba evaluasi kembali tim nanti ya, satu gugus tugas. Kalau memang dilakukan ya, disesuaikan dengan tata aturan atau tata cara protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar. Teknisnya karena ini kan satu kelas hanya diberi maksimal 8 orang ya. Direncanakan oleh tim gugus tugas atau pemerintah daerah bahwa dalam 3 atau 4 hari atau seminggu ke depan ini akan diadakan tes ya siswanya ini secara acak ya, kita rapid kita swab mereka. Nah, kalau memang dinilai positif atau dalam proses belajar mengajar ini tidak ada dampak apa-apa ya, mungkin kita bisa lakukan karena safety-nya harus kita perketat itu aja ya. Apalagi dengan munculnya virus yang kita sampaikan tadi, virus yang baru itu. Jadi kita belum paham juga, nanti mungkin kita bisa menyampaikan kepada masyarakat. Dan sebelum proses belajar mengajar yang disampaikan tadi kita minta dari kepala sekolah dan tim bagaimana ini akan mengumpulkan orang tua siswa ya. Kita akan komunikasikan dengan kepala sekolah dan orang tua siswa untuk melaksanakan komunikasi ini. Tinggal tunggu instruksi. Nah, ya kami taati instruksi. Jika mulai kita siap. Ketika ditunda kita juga harus ikuti prosedur. Kan orang tua sudah beberapa yang sudah kumpulkan. Nah, dan itu menjadi syarat. Sebab kami sekolah tidak boleh menerima siswa yang tidak membawa izin dari orang tua. Kalau sejauh ini apakah lebih banyak orang tua yang mengizinkan atau tidak? Lebih banyak. Kurang dari 10% yang belum mengumpulkan persetujuan bahwa anaknya ikut tatap muka. Karena sebenarnya harapan orang tua tatap muka itu penting. Hasilnya sangat minim.
Itu alasan mereka. Pak, kalau mekanisme masuknya nanti seperti apa pembagiannya Pak? Sesuai petunjuk 18 maksimal, tetapi kami di sini maksimal 16 orang siswa. Berarti dalam satu bangku itu berapa siswa Pak yang Satu orang. Satu orang. Ya. Sudah lihat tadi belum? Sudah. Ya, itu. Apakah nantinya itu ada istilah istirahat Pak atau seperti apa? Tidak ada. Tidak ada. Masuk langsung menuju kelas masing-masing. Setelah selesai jam pelajaran, baris menuju pintu keluar, pintu masuk untuk sesi yang berikutnya. Mm-mm. Berarti dalam satu hari ada 2 atau 2 sesi.